pemberitaan-pemberitaan, pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang masuk, dan tentu sarana media ini adalah tempat bagi kami sebagai pemerintah untuk bermitra dan strategis peran bahwa menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait hal-hal yang terjadi beberapa hari terakhir. Saya sebagai Wakil Gubernur yang sekarang ditunjuk sebagai PLT untuk Gubernur Sulawesi Selatan, kemarin hari ini ditelepon sama Kemendagri dan secara undang-undang sudah otomatis bahwa ketika ada kekosongan maka wakil untuk menjalankan roda pemerintahan, karena persoalan adalah pelayanan masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa tentu ini adalah duka kita bersama, prihatin semua, berempati, dan kejadian ini di luar nalar dan pikiran saya bahwa betul-betul shock mendengar. Saya kira teman-teman juga kita selama ini sudah bekerja dengan maksimal, dan visi misi saya Pak Gubernur selalu berada di lapangan, selalu kompak untuk jalan, dan saya adalah bersama beliau masih dalam kerangka satu visi misi. Dengan kejadian itu saya juga terakhir diberikan amanah untuk ikut di Sinjai dan sementara perjalanan proses kejadian. Pada intinya saya mau sampaikan bahwa semua orang dari kita adalah memiliki aib, memiliki kesalahan, memiliki human error ketika melaksanakan suatu amanah, baik sebagai pemerintahan maupun pribadi, bahkan di dalam keluarga. Dan tentu bahwa sebaik-baik yang orang yang terdekat dengan kita adalah bagaimana kemudian selalu diuji, ya. Dan ujian itu adalah untuk kemudian menambah kita untuk lebih selalu mengingat kepadanya. Saya secara pribadi terus terang luar biasa ini cobaan, termasuk penunjukan sebagai PLT adalah cobaan juga bagi saya, karena ini bukan pekerjaan yang mudah bagi semua orang. Makanya saya katakan innalillah, amanah dari Allah, dan salah satu jalan untuk menguji kemudian termasuk saya di dalam. Tetapi tentu proses hukum yang terjadi pada beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah sebagai pribadi dan juga masyarakat Sulawesi Selatan tentu sangat-sangat terpukul dan mendoakan untuk kepada beliau Bapak Gubernur, Bapak Prof, agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga kepada seluruh keluarga juga saya doakan bahwa ini memang ujian yang sangat berat, dan paling tidak juga kita bisa belajar semuanya bahwa segala sesuatu bisa menimpa kita semuanya. Kemudian tadi saya berdiskusi dengan ditelepon Kemendagri dari Orda bahwa harus menjalankan program pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan juga melanjutkan pekerjaan pemerintahan dan program-program. Maka saya secara pribadi untuk program-program dan prioritas dan sebagainya, tentu saya tidak terpisahkan dengan Pak Gubernur tentang visi dan misi. Bagaimana kemudian mendorong masyarakat yang sejahtera menghadapi COVID, pemulihan ekonomi, kemudian bagaimana pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah. Dan tentu banyak sekali persoalan di dalam, terutama kita bagaimana sosial bersih, sosial melayani, itu masih tetap menjadi prioritas kita. Tentu saya ke dalam besok insya Allah ada kopi morning untuk memberikan arahan-arahan untuk tetap tenang bekerja. Kemudian tetap pelayanan masyarakat tetap harus jalan. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi kembali prosedur-prosedur yang kita miliki, terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Apa yang kurang di sana dan apa yang sudah baik tentu yang kita perbaiki adalah yang kurang, dan yang kita lanjutkan adalah yang sudah baik. Kita sudah ada niat dan tekad yang kuat dari awal bersama Bapak Gubernur, Pak Prof Nurdin Abdullah, bersama saya Wakil Gubernur. Dari awal sudah kita kerjasama dengan pendampingan KPK, dan itu sebagai bukti bahwa dari Korka korupsi
Korsubgah pencegahan. Tidak lain adalah supaya hal-hal yang kemudian terjadi human error di dalamnya bisa kita minimalisir. Dan saya bilang semua orang bisa terjadi human error dan kita tidak tahu, termasuk saya. Kita tidak bisa menjamin semua orang, tetapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah bahwa kita dilindungi semuanya. Ya. Dan bagaimana program-program teman-teman banyak tanyakan, tentu kita banyak sekarang ada mulai refocusing tentang untuk penanganan COVID, sudah ada instruksi dari pusat. Kemudian ada program-program prioritas untuk pemulihan ekonomi. Ada kemudian penanganan bagaimana COVID. Kemudian bagaimana juga bahwa pelayanan masyarakat tetap dirasakan dan semakin diperbaiki ke depan. Mungkin dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan silakan. Pak, sudah komunikasi dengan Pak Gut, Pak? Sempat komunikasi dengan Pak Gut setelah penetapan, Pak? Terakhir saya komunikasi dengan seluruh staf dan juga keluarga beliau. Terakhir sebenarnya saya mau tadi berkunjung, tapi beliau ternyata ibu di Jakarta dan hanya bisa melalui via telepon dengan keluarga beliau. Tidak lain adalah memberikan semangat dan kekuatan kesabaran. Saya juga mendoakan beliau secara pribadi. Saya sudah berapa tahun sama, kampanye sama, visi misi sama. Jalan berapa tahun terakhir beliau sama saya. Terakhir berapa kali saya menanti atas koordinasi beliau untuk meminta saya, bersedia juga perintah beliau. Kemudian kami pelatihan terakhir dengan kepala daerah sama-sama. Dan tentu kita sangat terpukul Sulawesi Selatan bahwa ini harus menjadi bagaimana pelajaran ke depan. Ada lagi? Untuk keluarga sendiri, Pak, kondisi keluarga sendiri. Dengan ini kan sudah ada berapa proyek yang jalan dan sudah ada yang berapa yang sudah dilakukan ke KPK. Gimana untuk mengantisipasi tidak terjadi? Kita akan evaluasi. Ya, pada kuncinya adalah Sulsel melayani, Sulsel bersih adalah sistem transparansi di dalam harus terjadi. Saya secara tegas bahwa besok akan memanggil beberapa orang yang kapabel dan untuk hal-hal ini, untuk kemudian melakukan secara ketat dan sistem transparansi, karena kita tahu juga pengusaha ketika diberikan peluang untuk bersaing dengan ketat dan kemudian sangat fair, maka mereka akan sangat senang. Nah, kita akan melakukan bagaimana, tentu kita sudah ada di dalam, kan sudah ada lelang secara terbuka dan sebagainya. Tetapi tentu ada error-error sedikit dan sebagainya di sana, dan itulah yang kita perlu mau cari, dikutu-kutu kembali di mana kelemahan dan di mana kemudian kelebihan yang perlu kita lihat. Ada lagi? Kondisi terkini keluarga Pak Nurdin gimana, Pak? Ya. Kondisi terkini keluarga Pak Nurdin. Maksudnya dengan kejadian seperti ini. Tentu sangat bersedih, tentu beliau sangat terpukul karena saya juga termasuk bagian daripada selalu bersama dengan beliau juga merasakan hal yang sama. Bagaimana ketika itu adalah keluarga inti daripada beliau. Ini menjadi ujian berat bagi Sulawesi Selatan.